Teman-teman, bulan ini kita akan bahas tentang persembahan sejati ya, judul tema bulanannya gitu. Tema bulanannya persembahan sejati. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang harus kita persembahkan. Nah, mungkin ya udah tahu lah ya tadi, kalau Christian juga udah spoiler tadi ya, itu nggak janjian, tapi ya itu, persembahan itu bukan barang, bukan uang, bukan tahta, bukan apapun itu, tapi ya kita mempersembahkan hidup kita. Nah, tapi mempersembahkan hidup kita itu ternyata nggak sesimpel itu ya. Saya dulu pikir mempersembahkan hidup kita ya, ya udah pokoknya, aku nggak cuma jadi Kristen KTP, aku baca Alkitab, aku doa, udah cukup gitu. Nah, ternyata ada yang lebih deep ya, ada yang lebih dalam dibandingkan cuma sekedar hidup rohani yang mungkin ya kita asalkan kita nggak dicap sebagai Kristen KTP cukup gitu ya. Apakah benar itu cukup? Nah, kita akan belajar hari ini ya, penyembah sejati itu seperti apa sih? Mempersembahkan hidup kita tuh apa sih? Nah, sebelum kita mulai, saya akan jelasin ke teman-teman ciri-ciri seekor binatang. Kenapa? Apa hubungannya gitu ya? Nah, kita akan lihat ya. Nah, seekor binatang ada 3 ciri utama, teman-teman. Pertama, seekor binatang itu pasti dia punya insting cari makan. Ya, binatang apapun itu pasti ada instingnya cari makan. Ya. Kedua, seekor binatang itu punya insting untuk kawin. Ya itu nggak ada yang ngajarin dia bisa kawin aja gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat kan kucing di jalanan, ya nggak tahu kalau teman-teman di jalanan ada kucing atau enggak. Setidaknya kalau saya di Jakarta itu banyak kucing ya. Nah itu kucing jantan, dua kucing jantan itu bisa berebutan satu kucing betina gitu ya. Udah kayak manusia aja rebutan cita segitiga gitu. Nah tapi ya emang insting seorang binatang salah satunya kawin. Ya. Yang ketiga, seekor binatang punya insting untuk bertahan hidup. Ya itu kalau ada bahaya ya mereka punya insting, mereka akan kabur, entah itu mempertahankan diri. Ya kalau mempertahankan diri kan ya, kalau binatang buas ya dia ngelawan balik, kalau cicak putusin ekor, kalau bunglon ganti warna badannya segala macam. Nah itulah kalau cumi-cumi keluarin tinta. Nah itu mekanisme bertahan hidup seekor binatang ya. Hampir semua binatang ada lah. Kucing pun punya punya cakar ya, sama gigi juga. Anjing punya gigi, punya cakar juga. Nah jadi seekor binatang itu punya 3 ciri utama: mencari makan, kawin, bertahan hidup. Nah, menariknya adalah berapa banyak manusia kita-kita ini yang hidupnya juga cuma kayak gini doang. Cari makan, ya cari nafkah, cari duit, ya gitu ya, cari duit, cari pasangan hidup, kawin, terus ya bertahan hidup ya, jangan mati lah gitu lah. Ya itu kalau kita cuma hidup berdasarkan 3 hal ini aja, ya kita nggak beda dari binatang. Ya, apa sih yang bedain kita dari binatang? Ya ini, kita itu lebih dari 3 hal ini hidup kita. Nah, saya mau teman-teman, kita semua, saya dan teman-teman juga, kita renungin. Apakah hidup kita cuma 3 hal ini nih? Ya, cari nafkah, cari duit buat makan, cari jodoh, terus bertahan hidup. Ya, jangan mati muda lah gitu lah. Gampang ya. Nah, apakah hidup kita cuma 3 hal ini? Nah, apa sih yang membedakan manusia dengan seekor hewan? Selain 3 ini, ya 3 ini mungkin sama ya, tapi manusia tuh punya satu kelebihan. Ya, satu kelebihan yang nggak bisa dilakukan oleh hewan, yaitu adalah menjadi penyembah. Nah, saya bikin statement di sini, kita belum merasakan hidup yang sesungguhnya sampai kita benar-benar menjadi penyembah yang sejati. Ya, kita belum merasakan hidup yang sesungguhnya sampai kita benar-benar menjadi penyembah yang sejati. Kalau teman-teman perhatiin batu nisan, tahu batu nisan? Saya nggak tahu batu nisan kata lainnya apa ya. Ya batu nisan tuh pokoknya batu yang ditancap di mayat lagi apa? Kuburan, bukan mayat ya. Mayat nggak ditancap. Di kuburan itu batu biasa ditancap di tanah. Nah itu isinya biasa nama, ya nama nama siapa yang meninggal, gelarnya kadang-kadang doktor atau sarjana apa, pendeta siapa gitu ya kalau pendeta. Nah itu ada gelarnya, nama, lalu biasanya yang pasti ada juga adalah tanggal lahir, garis tanggal kematian. Yaitu menunjukkan hidupnya itu dari tanggal lahirnya segitu, dia berakhir pas tanggal kematiannya berapa. Nah, di tengah-tengah itu ada garis ya. Nah, garis ini walaupun di batu nisan cuma garis doang, tapi sebenarnya itu lebih deep dibandingkan itu nggak sih? Ya, kita misalnya kita hidup 20 tahun. Hidup 20 tahun tuh garis itu tuh ngelambangin 20 tahun hidup kita. Nah,
pertanyaan adalah, kalau kita nanti udah mati nanti, garis kita tuh isinya apa sih? Apakah garis antara tanggal lahir sama tanggal kematian kita isinya cuma 3 hal ini doang? Oh ya, ini orang pinter cari duit. Oh, ini orang ya punya istri ya gitu lah ya. Dan dia, wah ini orang bertahan hidup. Nah, kalau garis antara tanggal kelahiran kita sama tanggal kematian kita isinya cuma 3 ini, ya sorry aja ya, kita nggak beda dari binatang. Ya, kenapa? Karena manusia yang sejati adalah manusia yang menjadi penyembah yang sejati. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Manusia yang sejati, manusia yang benar-benar manusia, itu adalah manusia yang penyembah sejati. Ya, penyembahnya tapi jangan penyembah berhala ya, penyembahnya penyembah Tuhan. Nah, banyak juga yang bilang mungkin di sini, oh penyembahan itu ya apa stigma klasik gitu ya. Oh penyembahan itu yang penting kita nyembah pas nyanyi gitu ya. Oh tadi kok Kristen mimpin kita penyembahan ya, kita nyembah tuh. Nah, itu kita kalau nyembah pakai hati itu kita udah jadi penyembah yang sejati. Gak salah ya, gak salah, tapi itu terlalu terlalu apa? Terlalu sempit ya, terlalu sempit definisinya. Nah, penyembahan itu bukan cuma musik, bahkan penyembahan itu bukan genre musik ya. Kalau teman-teman ada yang main gitar di sini, itu ada istilah worship gitar gitu ya. Worship gitar tuh jadi cara memainkan gitar untuk untuk genre worship gitu. Nah, itu ada genre tersendiri tuh di kalangan kalangan musisi juga tahu, oh genre worship ya. Nah, itu ada ya istilah kayak gitu, genre worship. Tapi kan sebenarnya worship itu nggak cuma itu gitu. Worship itu bukan genre musik, worship itu bukan musik lebih tepatnya. Worship itu apa sih? Nah, kita akan belajar ya hari ini, worship itu apa sih yang sebenarnya ya. Definisi worship itu apa? Nah, ada ayat kesukaan saya di sini. Ini ayat selalu saya pegang, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi tadi itu tanggal lahir, strip, tanggal kematian kita di batu nisan kita, garisnya itu. Jadi jika kita hidup, nah hidup kita kan itu tuh ya, garisnya itu ya. Kita hidup untuk Tuhan. Ya, wajib kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita nggak hidup untuk Tuhan, kita malfungsi. Tahu malfungsi? Nah, kalau mesin nggak berjalan sesuai semestinya, nah itu malfungsi itu namanya. Nah, manusia juga akan jadi malfungsi ketika kita nggak hidup buat Tuhan. Terus kita, kalau jika kita mati untuk Tuhan juga. Nah, hidup buat Tuhan, mati juga buat Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi ada penyerahan diri. Ya, penyembahan itu apa sih yang harus kita persembahkan ya? Kita mempersembahkan hidup kita itu. Kalau kita mempersembahkan sesuatu ke seseorang, ya, ya apa yang kita persembahkan itu ya jadi punya orang itu. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, ya sebenarnya ya kita bisa bilang hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau hidup kita milik Tuhan, ya hidup atau mati, ya itu semuanya milik Tuhan. Ya. Jadi kita harus pakai hidup kita sebaik-baiknya buat Tuhan. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Nah, balik lagi ke soal worship penyembahan. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang penyembah sejati, tapi sejauh yang saya baca di Alkitab setidaknya, mungkin saya salah, tapi sejauh yang saya baca di Alkitab, dia ini nggak main musik. Ya, sejauh yang saya tahu ya, dia nggak main musik. Siapakah itu? Nah, kalau teman-teman perhatiin kata worship di Alkitab itu pertama kali muncul di tokoh yang satu ini, yaitu si Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Kata worship di Alkitab itu pertama kali disebutkan di ceritanya Abraham ini. Ya. Nah, Abraham ini, dia nyembah Tuhan nggak? Oh, penyembah banget. Nah, tapi dia sejauh yang saya tahu sekali lagi, dia nggak main musik sejauh yang saya tahu ya. Nah, tapi ya kita kadang-kadang sih, oh penyembahan itu pokoknya kita, oh nyembah Tuhan, angkat tangan segala macam. Nah, ini orang juga angkat tangan deh, tapi angkat tangannya untuk megang pisau gitu. Angkat tangannya buat megang pisau untuk persembahin anak yang sangat dia kasihi. Ya, ini baru namanya penyembahan. Ya, penyembahan itu bukan musik, ya, penyembahan itu adalah gaya hidup. Ya, semua yang kita lakuin itu bisa jadi penyembahan buat Tuhan. Nah, Abraham lakuin penyembahan gimana ya? Dia taat. Tuhan suruh
kamu persembahin anak kamu. Ya, ini anak yang udah ditunggu lama banget dan akhirnya dia dapet, disuruh persembahin. Dan saya juga yakin Abraham bukan kayak, ya Abraham nggak kayak gini ya, maksudnya kayak terima kasih Tuhan, kau suruh aku persembahin anak aku, karena aku emang gak suka sama nih anak nih. Jadi kau suruh aku bunuh dia, aduh enak banget ya. Gak kayak gitu ya, Abraham gak pernah kayak gitu. Jadi ini anak yang sangat dia kasihi. Jadi pasti apa ya, cukup heartbreaking mestinya. Tapi dia tetap taat sama Tuhan. Nah itu worship yang sejati. Ketika kita nggak mau, tapi kita tahu Tuhan mau, kita tetap lakuin. Nah itu sebenarnya udah worship banget. Jadi ini penyembah yang sejati tanpa main musik. Ya, ini udah menghancurkan statement worship adalah musik. Ya itu udah hancur banget lah sama Abraham. Ya kenapa? Karena Abraham worship nggak dengan musik, tapi dengan ketaatan, dengan hidupnya. Seluruh hidupnya Abraham itu lakuin worship. Nah kata worship, nah kita akan bahas kata worshipnya ya. Kata worship, kata penyembahan di kejadian ini, kejadian 22, pas Abraham persembahin Ishak ini, kata worship itu pakai bahasa Ibrani, namanya syakah. Ya, syakah. Bahasa Ibrani dari bow down, membungkuk. Bow down tuh begini ya, gitu ya. Apa sih? Postur 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 apa namanya? Postur menyembah gitu. Bow down. Nah, jadi ini melambangkan ya merendahkan segala yang ada pada diri kita di bawah kaki Tuhan. Jadi penyembahan yang sejati itu adalah syakah, ya, merendahkan segala yang ada pada diri kita di bawah kaki Tuhan. Yang ada pada diri kita apa? Perkataan kita, harta kita, rumah kita dan bakat kita, kehendak kita. Nah, Abraham kan salah satu contoh yang baik kalau soal merendahkan kehendaknya sendiri di bawah kaki Tuhan supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah itu salah satu bentuk worship. Ya, ini kata worship pertama yang ada di Alkitab adalah syakah. Ya, jadi artinya penyerahan diri. Ketika kita belum menyerahkan diri kita sepenuhnya, berarti kita belum jadi milik Tuhan. Nah, kalau kita belum jadi milik Tuhan, berarti kita belum bisa bilang kita sudah jadi penyembah yang sejati. Nah, kalau kita udah jadi penyembah yang sejati, kita akan lakuin yang namanya syakah ini. Ini bukan tentang postur badan ya. Ya, bisa nggak sih kita lakuin begini, tapi hati kita ternyata nggak menyembah? Bisa banget ya. Ada beberapa aliran gitu ya. Saya juga dulu pernah begitu. Ya diajarin nyembah berlutut, nyembah berlutut. Tapi ya saya lakuin itu karena disuruh doang. Saya nggak ngerti itu akhirnya kita nyembah Tuhan gitu ya. Baik nggak sih sebenarnya kita ada postur begitu? Ya nggak salah, ya nggak salah. Tapi saya yakin juga Tuhan lebih lihat hati dibandingkan kita cuma begitu doang gitu ya. Nah, jadi syakah ini lebih ke merendahkan segala yang ada pada diri kita. Jadi bukan cuma merendahkan kepala kita di bawah kaki Tuhan, tapi benar-benar merendahkan segala yang ada pada diri kita. Kehendak kita, pikiran kita, logika kita di bawah kaki Tuhan. Uang kita, harta kita, semua kita letakin di bawah kaki Tuhan. Itu penyembahan. Nah, kata kedua yang dipakai di Alkitab di bahasa aslinya untuk kata penyembahan, kata worship adalah proskuneo. Nah, ini mungkin lebih terkenal. Ini bahasa Yunani. Pros itu artinya towards, dan kuneo artinya itu kiss. Jadi artinya itu adalah kiss towards. Kiss towards itu ya artinya mencium gitu ya, mencium. Nah, tapi menariknya juga kata kuneo-nya itu diambil dari kata kwon, yaitu kata anjing. Nah, ini jadi sebenarnya proskuneo ini bisa dipakai untuk gambarin anjing yang apa ngomongnya menjilat tuannya gitu ya, menjilat tuannya. Ini jadi ada keintiman, ada kedekatan. Nah, jadi intinya adalah penyembahan itu salah satu artinya adalah mendekat dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita ya semua worship itu kita nyanyi lagu penyembahan itu sebenarnya menyembah nggak? Menyembah. Tapi tergantung kita nyanyi doang atau kita benar-benar kita pakai hati kita. Ya, ada orang yang nyanyi doang, ya bahkan dia hatinya nggak connect sama Tuhan gitu ya, bisa.
Ya bisa, nggak mustahil. Nah, tapi penyembahan yang sejati adalah kita mendekat, sekali lagi ini bukan tentang musik, tapi kita mendekat dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi intinya adalah itu, mendekat dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tapi Kak, aku kenal tuh Kak, orang yang intim sama Tuhan, ya jadi kalau intim itu emang harus itu ya, harus ngurung diri sendiri, hidupnya sendirian, luangin waktu aja sama Tuhan berdua, baca Alkitab sepanjang hari, doa sepanjang hari. Emang kita kalau mendekat dan mempunyai keintiman dengan Tuhan harus begitu ya. Uh, dengan segala hormat saya tidak setuju dengan hal itu, walaupun ada juga yang lakuin. Tapi dengan segala hormat saya nggak terlalu setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena saya belajar ini teman-teman. Intim sama Tuhan, ya intim dengan Tuhan itu menghasilkan pribadi yang serupa dengan Kristus. Ya, jadi kalau kita jadi penyembah sejati, penyembah yang sejati itu dia akan intim sama Tuhan. Dan kalau kita intim sama Tuhan, jadi kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu kayak apa? Ya, serupa dengan Kristus itu saya definisikan dua ya. Serupa dengan Kristus itu pertama kita punya karakter Kristus. Kan serupa dengan Kristus kan. Jadi ya kita karakter kita juga serupa dengan Kristus. Maksudnya mempunyai karakter Kristus itu apa? Respon kita dalam menanggapi segala sesuatu itu sama seperti Tuhan Yesus. Kita menghasilkan buah-buah roh, ya 9 buah roh kita hasilin semua. Ya pokoknya kita punya karakter benar-benar seperti Kristus deh. Nah, tapi ada tuh orang yang intim sama Tuhan, tapi kayaknya karakternya nggak kayak Kristus banget deh. Bisa nggak sih? Bisa. Ya, kita harus akui lah, bisa gitu. Nah, tapi caranya begini loh. Kalau saya lihatnya begini, ada perkembangan nggak? Ya, saya yakin orang yang sedekat apapun sama Tuhan itu pasti masih ada sifat buruknya sebagai manusia. Namanya juga manusia ya, nggak mungkin perfect. Nah, tapi semakin intim sama Tuhan, kan kita tadi ini ya, semakin intim kan serupa dengan Kristus ya. Nah, punya karakter Kristus itu nggak mungkin kita capai dalam satu malam. Pasti ada prosesnya. Itu sepanjang hidup kita lah prosesnya ya gitu ya. Nah, jadi ya bisa aja ada orang yang intim sama Tuhan, tapi mungkin belum benar-benar serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena masih dalam proses. Nah, jadi cara ngeceknya, apakah orang ini intim sama Tuhan gitu ya? Apakah orang ini benar-benar punya karakter Kristus atau enggak? Cara ngeceknya menurut saya pribadi, kita nggak bisa lihat orang ini serupa dengan Kristus hanya dalam satu hari aja. Kita harus lihat jangka waktu, beberapa jangka waktu gitu, misalnya setahun gitu. 1 tahun itu ada perubahan nggak? Ya, kalau ada perubahan, wah dulunya kayaknya nggak sabaran banget. Sekarang kayak ya belum sabar sih, tapi udah jadi lebih sabar ya. Nah itu berarti dia kan ngalami proses makin serupa dengan Kristus. Nah 1 tahun berubah, 5 tahun lagi berubah drastis, 10 tahun lagi berubah drastis. Nah itu berarti dia intim sama Tuhan, karena dia ngalami proses menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tapi kalau ada orang-orang ngaku intim sama Tuhan, tapi kok kayak malah tambah parah gitu ya, karakter malah tambah jelek makin tahun. Nah itu ya bisa kita ragukan juga apakah dia benar-benar intim sama Tuhan atau enggak. Uh, saya pribadi, saya tahu saya bukan orang yang sabar, ya. Tapi setidaknya saya tahu kalau dibandingkan 5 tahun lalu, kesabaran saya itu udah jauh lebih baik. Walaupun sebenarnya sekarang pun saya belum bisa dibilang orang sabar gitu ya. Nah saya juga ngeceknya itu. Saya ngeceknya itu. Apakah saya udah berubah belum kalau dibandingkan beberapa tahun lalu? Saya masih parah nggak ya? Masih parah juga. Ya saya nggak bisa munafik tentang itu ya. Saya nggak suka munafik. Jadi pasti saya masih ada sisi parah, dan saya yakin semua teman-teman di sini atau ya sebutlah pendeta-pendeta terkenal itu lah ya, pasti masih ada sifat jeleknya. Nah, tapi kita harus lihat juga, kita nggak bisa menghakimi, oh ini orang pendeta terkenal kok sifatnya jelek banget. Nah nggak bisa bilang begitu ya. Kita harus lihat dulu ada perubahan nggak. Nah kalau ada perubahan ya kita harus ngerti juga sebagai sesama manusia, ya dia lagi ngalamin proses sama Tuhan. Jangan menghakimi orang tentang karakternya. Ya, kecuali ya dia nggak mau berubah, nah itu beda cerita ya. Mestinya kalau orang yang intim sama Tuhan, dia pasti mau
semakin berubah seperti Kristus. Oke. Nah, jadi serupa dengan Kristus pertama adalah mempunyai karakter Kristus. Yang kedua, serupa dengan Kristus berarti kita menjalankan panggilan, yaitu misi Kristus. Nah, ini jadi sudah membantah banget statement yang tadi ya. Wah, orang yang intim sama Tuhan doa seharian, baca Alkitab seharian, itu baru intim sama Tuhan. Nah, ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena sejauh yang saya tahu juga, dan saya yakin teman-teman juga baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu cuma doa dan baca Alkitab sepanjang hari gitu ya. Dia ada misi. Misinya apa? Misinya menjala manusia, memuridkan. Sampai akhirnya dia misinya ya mati di kayu salib demi kita semua. Jadi dia nggak cuma doa, baca Alkitab seharian, duduk diam tenang di kamar gitu ya. Nggak ada tulisan kayak gitu setahu saya ya. Kalau teman-teman temuin boleh kasih tahu saya. Nah, jadi orang yang serupa dengan Kristus, kita balik lagi ya, orang yang penyembah yang sejati, dia pasti intim sama Tuhan ya. Penyembah yang sejati ya, tadi kan ini ya proskuneo, orang yang menyembah Tuhan itu pasti punya keintiman sama Tuhan. Keintiman sama Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan pasti dia punya keintiman dengan Tuhan, dan orang yang intim sama Tuhan itu pasti jadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus tadi kita lihat ini ya, ada dua. Dia punya karakter Kristus, diproses makin serupa dengan Kristus, makin jadi punya karakter Kristus. Dan yang kedua, dia jalani panggilan Tuhan, yaitu misi Kristus. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang panggilan, karena ini gaya hidup penyembahan ya salah satu kita menghidupi panggilan kita. Ya, panggilan kita, satu, saya belajar panggilan itu artinya dipanggil. Ya, dipanggil itu diundang. Ya, diundang untuk apa? Diundang untuk intim sama Tuhan, satu. Yang kedua adalah diundang untuk melakukan apapun yang Tuhan mau untuk kita bisa menyenangkan hatinya. Yang Tuhan mau kita lakuin di hidup kita tuh apa sih? Nah, kalau Tuhan mau kita lakuin sesuatu di hidup kita, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi intinya kita diundang, ya, kita diundang untuk melakukan apapun itu, ya, diundang untuk melakukan apapun itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kuncinya di situ, menyenangkan hati Tuhan. Yaitu bau yang harum buat Tuhan ya, kalau kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Korban yang harum. Jadi kan lagunya, itu tadi lagu kesukaan saya juga, persembahanku. Yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Nah, itu persembahan kita ya harus harum ya. Harus harum di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang menyenangkan hati Tuhan, saya kemarin baru ketemu perspektif yang baru tentang menyenangkan hati Tuhan. Jadi baru-baru ini saya lagi dekat sama seorang wanita. Ya, dan ini waktu itu kita pas lagi ngobrol, ya saya lagi ngobrol sama wanita ini. Dia ada tanya saya, makanan kesukaan kamu apa sih? Saya bilang saya paling suka tuh babi kecap. Sorry, saya paling suka perut babi kecap. Perut babi kecap ya. Perut babi itu kalau bahasa bekennya, kalau di Jakarta setidaknya, itu namanya samcan. Kalau bahasa Inggrisnya pork belly. Pork belly. Nah, saya paling suka tuh makan itu, perut babi kecap itu. Mama saya kalau masak itu, pasti sebel dia. Kenapa? Karena kalau mama saya masak itu, wah saya ngambil paling banyak tuh. Makanya udah kayak orang gila ya. Udah gak kekontrol sama sekali. Saya suka banget itu. Nah, waktu itu pas saya ngomong sama wanita ini, saya pikirnya reaksinya cuma, oh gitu, kamu suka itu. Udah, titik gitu ya. Saya pikir reaksinya cuma kayak gitu. Nah, tapi pas kita ngobrol itu, dia reaksinya di luar dugaan saya. Dia bilang kayak gini, oh gitu. Ya deh, nanti aku coba belajar masak itu ya. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, saya agak kaget pertama, karena reaksi di luar dugaan saya dan hati saya cukup kesentuh di situ. Nah, waktu itu pas kesentuh itu saya sambil tetap ngobrol gitu. Saya ngobrol sama Tuhan, oh Tuhan, cara menyenangkan hatimu tuh begini ya. Nangkap nggak poinnya teman-teman? Artinya poinnya itu adalah ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kita tahu, oh Tuhan tuh senang diginiin ya. Tuhan tuh suka ini ya.
dan kita berusaha untuk lakuin hal yang kita tahu Tuhan senang itu pasti Tuhan udah senang ya. Sebelum kita lakuin aja Tuhan tuh udah senang sama kalau kita kalau kita udah mau lakuin hal yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan aja udah senang walaupun kita belum lakuin. Apalagi pas kita udah lakuin, ya Tuhan lebih senang lagi pasti. Nah, tapi bukan artinya dengan kayak begitu ya kita jadi cuma ngomong doang ya. Oh Tuhan senang ini ya. Aku pengen nyenengin hati Tuhan deh. Ya tapi kalau kita nggak lakuin ya itu namanya ngomong doang ya, itu PHP. Nah jadi intinya menyenangkan hati Tuhan itu. Ya kita tahu Tuhan senang apa, lakuin itu. Sama tadi balik lagi ke definisi ya, kita dipanggil untuk melakukan apapun. Ya apapun itu apa? Apapun itu ya apapun. Teman-teman bisa masak, gambar, desain, musik, nari, public speaking, apapun itu, ya itu pakai itu buat menyenangkan hati Tuhan. Gak harus pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja salah satu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, betul. Tapi di luar gereja pun kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi pertama, panggilan kita dipanggil, kita diundang untuk melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika kita udah punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan udah senang. Tapi kita jangan cuma ngomong doang, ya lakuin, benar-benar kita lakuin, ambil langkah. Dan yang saya pelajarin kedua adalah setia setiap hari. Setia setiap hari. Ini kalau kita baca di perumpamaan talenta, pas tuannya ambil profit laba dari hamba-hambanya dikasih talenta, tuannya mujinya kan begini ya. Hai kamu hamba yang setia. Ya, ngomongnya begitu ya. Hai kamu hamba yang setia. Tapi tuannya nggak pernah ngomong, hai kamu hamba yang punya talenta yang sangat besar dan luar biasa. Nah, nggak ada tuh kata-kata kayak gitu. Jadi ternyata setia itu lebih baik dibandingkan dengan bertalenta tapi nggak setia. Setia dulu aja. Talenta kita apa, pasti ada deh. Ya, karena talenta itu sebenarnya juga unik ya. Kita unik. Contoh, misalnya musik. Ya. Ada nggak sih di luar sana yang talenta musiknya itu lebih hebat dibandingkan saya? Banyak banget ya, banyak banget. Nah, tapi apakah dengan artinya karena saya nggak bertalenta musik sebesar mereka itu, saya nggak bisa setia melayani Tuhan? Nah, nggak juga ya. Jadi ya kita setia aja, yang penting kita setia. Kita setia menyenangkan hati Tuhan dengan talenta kita, dan pastinya kita mulai dari apa yang kita punya. Kalau teman-teman baca di kitab Keluaran, pas Musa pertama kali dapat panggilan dari Tuhan, Musa ditanya sama Tuhan, kamu apa yang di tangan kamu itu apa? Musa bilang tongkat. Ya, cuma tongkat. Tapi tongkat yang sama itu ngebelah lautan, dan Musa pakai tongkat itu buat mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Cuma tongkat loh. Nah, di situ Tuhan mau ajarin Musa untuk Musa harus mulai dari apa yang dia punya. Dia cuma punya tongkat. Ya udah, pakai itu. Ya, Tuhan akan pakai itu untuk hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita punya sekarang, ya kita pakai dulu. Ya, dan menariknya adalah, nah ini saya baru belajar juga akhir-akhir ini adalah, Tuhan tidak memakai apa yang kita tidak punya. Menarik ya. Tuhan tidak memakai apa yang kita tidak punya. Contoh, saya nggak punya talenta untuk desain. Ya. Orang-orang yang desain kayak Cita Rivena, Cimelinda, itu kan tahu desain saya itu patut ditertawakan gitu ya. Ya. Hasil desain saya itu patut ditertawakan. Kenapa jelek banget? Ya, ya mereka berdua tuh udah sering banget bilang, warnanya jelek banget deh, nggak cocok nih segala macam. Itu udah biasa lah saya gitu mereka. Tapi kenapa ya saya nggak marah gitu? Karena emang saya tahu saya nggak punya bakat di desain, seni rupa tuh saya parah banget lah. Nah, ya karena saya nggak punya di situ, saya tahu Tuhan nggak akan pakai saya di sesuatu yang saya nggak punya. Nah, begitu juga dengan kita semua. Kalau kita nggak punya sesuatu ya mungkin Tuhan nggak akan pakai itu. Dan kalau kita, oke lah, kita mungkin kadang-kadang bukan nggak punya, tapi misal belum punya. Misalnya saya main musik, saya belum punya alat musik yang 50 juta misalnya. Saya belum pernah punya tuh alat musik 50 juta. Nah, saya nggak bisa bilang ke Tuhan, kalau aku nggak punya alat musik 50 juta itu, aku nggak bisa layanan engkau di musik. Ya nggak gitu juga konsepnya.
Kenapa? Balik ke yang poin ketiga ya. Mulai dari apa yang kita punya. Kalau misalnya Tuhan mau pakai saya suatu saat gitu ya untuk alat yang 50 juta itu yang saya belum punya, nanti Tuhan akan sediain di hidup kita. Jadi kalau kita belum punya, ya kalau emang Tuhan mau kita punya itu, nanti Tuhan sediain kok. Nah, tapi kalau kita nggak punya, ya udah pakai dari apa yang kita punya, karena Tuhan tidak akan memakai apa yang kita tidak punya. Ya, Tuhan nggak akan pakai apa yang kita tidak punya. Oke, mulai dari apa yang kita punya. Dan yang paling penting dari panggilan yang saya sangat hidupi adalah panggilan kita itu selalu berhubungan dengan menjala manusia. Panggilan setiap orang beda-beda, nggak harus jadi pendeta, lebih tepatnya nggak semua orang emang dipanggil untuk jadi pendeta, nggak semua orang dipanggil untuk jadi pengkhotbah, nggak semua orang dipanggil untuk jadi teolog, nggak semua orang dipanggil untuk jadi apapun itu ya, pejabat gereja, tapi semua orang dipanggil untuk menjala manusia. Apapun pekerjaan kita, dokter, arsitek, desainer, musisi, chef, pembalap, apalagi insinyur, ya apapun itu gitu ya, itu selalu berhubungan dengan menjala manusia. Apapun pekerjaan kita. Jadi dokter pun bisa kok jala manusia. Di rumah sakit itu bisa jala manusia. Jadi chef bisa juga jala manusia. Pokoknya semua pekerjaan kita bisa kita pakai untuk jala manusia. Dan ini perintah Tuhan ya. Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus nginjil. Kita harus nginjil. Kita harus menjala manusia. Ini baru panggilan kita. Apapun yang kita kerjakan, itu. Nah, berikutnya ke poin 1 ya. Kita diundang untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menginjil, 100% itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita dipakai Tuhan untuk mencari yang terhilang, dan yang terhilang itu, orang yang terhilang itu akan kembali ke pelukan Tuhan. Masa Tuhan gak senang? Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi panggilan kita, apapun itu, mau kita jadi apapun itu, profesi kita mau jadi bisnismen, dokter, petani, nelayan, apapun itu ya, chef, suster, dokter, ya apapun itu, kita dipanggil untuk menjala manusia. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita menjala manusia. Ada satu foto, satu gambar yang saya selalu simpen di HP saya. Ini adalah ilustrasi dari menjala manusia. Ini sampai sekarang saya masih simpen di HP saya. Uh, saya selalu teringat lagi momen-momen di mana waktu itu saya pernah dapat penglihatan. Saya dapat penglihatan waktu itu pagi-pagi saya waktu itu lagi magang di kantor tertentu gitu ya. Waktu itu saya pagi-pagi tiba-tiba saya dapat penglihatan, saya berdiri di ini jurang gitu ya, ada jurang ke bawah. Saya di pinggiran jurang sini. Saya berdiri di pinggiran jurang sini. Saya lihat ke bawah ada orang-orang jatuh dari jurang itu. Mukanya ngadep atas, ngadep saya. Dan waktu itu matanya cukup tajam. Ya, saya masih ingat kalau saya merem begini, saya masih ingat banget tatapan matanya tuh kayak apa. Dan saya dari atas lihat ke bawah jurang itu dalam banget. Dan orang-orang tuh kayak ngomong, kenapa kamu nggak tolong saya? Gitu ya. Nah, kenapa kamu nggak tolong saya? Dan sejak itu, waktu hari itu, lebih tepatnya waktu hari itu, saya gak enak badan seharian. Saya mau muntah. Saya muntah, bener muntah 4 kali dalam sehari. Muntah angin doang. Karena saya shock banget dapat penglihatan kayak gitu. Dan waktu itu pas sorenya saya masih di kantor. Saya duduk bengong. Ya, masih memikirkan tentang penglihatan yang saya lihat itu. Dan waktu itu saya bilang ke Tuhan, saya nggak bisa duduk diam kayak begini. Ya, saya waktu lagi bengong di kantor kan duduk begini. Waktu itu saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa duduk diam kayak begini ketika masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Sadar gak sih teman-teman, orang yang belum kenal Tuhan di sekitar kita, ujungnya akan mereka kemana sih pas mereka meninggal? Ya, tanpa Tuhan Yesus, ya mereka nggak akan memperoleh keselamatan itu. Ya, ketika kita bisa punya
sesuatu yang bisa kita tawarkan gitu sebagai pengikut Kristus. Ya, kita dipakai Tuhan untuk marketing kerajaan surga, kita nawarin produk keselamatan Tuhan Yesus. Itu kita udah nyelamatin satu orang lah dari api neraka gitu ya. Nah, sejak itu sampai hari ini saya tuh masih jadi passion saya banget. Saya pengen lihat ada orang yang makin diselamatkan. Dan karena Injil itu ternyata bukan cuma untuk orang yang diselamatkan gitu ya. Bukan untuk orang yang belum kenal Tuhan, sorry. Injil itu bukan cuma untuk orang yang belum kenal Tuhan. Tapi untuk orang yang sudah kenal pun, kadang masih butuh Injil. Ya, Injil itu untuk semua orang lebih tepatnya. Ya itu, jadi passion hidup saya adalah saya pengen kenalin orang-orang yang belum kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, makin intim sama Tuhan. Nah itu passion hidup saya. Saya pengen bantu orang di dua hal itu gitu ya. Yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal makin intim lagi sama Tuhan. Ya, mulai dari apa yang kita punya tadi ya, mulai dari apa yang kita punya, dan mulai apa yang ada di sekitar kita juga. Ya, teman-teman kita, ya, keluarga kita, mungkin teman baik kita yang tiap hari kita ngobrol sama dia mungkin belum kenal Tuhan. Itu adalah ladang penginjilan yang paling enak gitu ya, paling dekat sama kita. Mulai dari situ. Saya yakin setiap orang yang intim sama Tuhan itu pasti punya hati untuk menginjil. Ya, Tuhan selalu ngajarin kita untuk menginjil. Jadi saya berdoa juga buat teman-teman, ayo kita punya hati untuk jalani panggilan hidup kita. Nah, kita kalau menjalani panggilan hidup kita, ya pasti itu. Kita jalan manusia, kita dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita, yang mungkin bahkan kita nggak kenal gitu ya, pasti ada. Intinya kita mau dulu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, mau dulu di situ. Kalau kita yang nggak mau, ya susah. Ya, kita belum meresponi panggilan Tuhan berarti kalau kita yang belum mau. Ya, ini gambar yang luar biasa banget ya. Semoga teman-teman hari ini mulai merenung, ya, mulai menjala manusia, mulai pikir Tuhan tolong ingetin aku siapa teman-teman aku yang belum selamat, siapa yang bisa aku deketin, gimana aku cara deketin mereka supaya mereka mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan lain-lain ya. Ini ayat yang kesukaan saya juga, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adalah orang yang sangat mencintai jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang bisa ngomong kayak gini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil gitu ya. Ini kan berarti punya passion yang dalam banget untuk menginjil. Ya. Ketika lihat orang yang belum kenal Tuhan Yesus, wah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gitu ya. Nah itu kata-kata yang akan keluar dari mulut seorang yang hatinya intim sama Tuhan. Saya yakin. Kalau ini belum jadi jeritan hati kita, kalau ini belum menjadi sesuatu yang hati kita ngomong, berarti kita belum dekat banget sama Tuhan. Ya. Sangat menurut saya pribadi sangat tidak valid seseorang dikatakan intim sama Tuhan ketika dia nggak punya hati untuk jiwa-jiwa. Kenapa? Karena hati Tuhan itu buat jiwa-jiwa. Ya. Paulus bisa ngomong gini, ini inspirasi Roh Kudus ya. Ya ini karena hati Tuhan itu selalu buat jiwa-jiwa. Kita baca kisah para rasul itu semua berhubungan tentang jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Jadi ini teman-teman, intinya adalah kalau kita menjadi penyembah yang sejati, kita akan jadi serupa dengan Kristus, dan kita juga pasti akan menjala manusia, memberitakan Injil. Fix. Ya. Itu mutlak kalau kita intim sama Tuhan. Nah, saya rekap. Jadi penyembah yang sejati, yang kuning di atas tuh, kiri atas, orang yang menjadi penyembah yang sejati, dia pasti akan intim dengan Tuhan. Dan kalau dia intim sama Tuhan, dia akan jadi serupa dengan Kristus pasti. Nah, kalau serupa dengan Kristus, dia akan mempunyai karakter Kristus dan dipanggil menjadi penjala manusia. Ya. Penyembah yang sejati, kalau kita benar-benar jadi penyembah yang bukan cuma musik doang,
yang bukan cuma nyanyi doang, tapi kita benar-benar menghidupi gaya hidup menyembah seperti Abraham, kita pasti akan intim dengan Tuhan. Ya, Abraham intim sama Tuhan kan? Kenapa? Karena dia penyembah yang sejati. Kita pasti intim sama Tuhan. Dan kalau kita intim sama Tuhan, kita pasti akan jadi serupa dengan orang yang, dengan pribadi yang kita intim sama dia. Ya, jadi kalau kita intim sama Tuhan, kita juga pasti lama-lama akan menjadi serupa dengan pribadi yang kita intim itu. Serupa dengan Kristus. Dan karena kita serupa dengan Kristus, pasti kita diproses. Ya, ini seumur hidup kita akan diproses menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan diproses mempunyai karakter Kristus. Dan kita juga akan pastinya punya hati untuk menjala manusia, memberitakan Injil. Kita kalau lihat ada orang yang belum kenal Tuhan, aduh, gimana caranya aku bisa kenalin Tuhan buat dia? Nah, ayo teman-teman, saya dorong banget kita semua, kita mulai jalani ini. Ya. Mulai dari jadi penyembah yang sejati, kita akan intim sama Tuhan, kita akan serupa dengan Kristus, lalu kita akan diproses punya karakter Kristus, dan kita juga akan pastinya punya hati untuk menjala manusia. Dah, cara mempersembahkan hidup kita begitu. Ini rumus yang saya jabarkan ini menurut saya rumus yang akan terjadi ke kita semua ketika kita jadi penyembah yang sejati. Ketika kita benar-benar mempersembahkan hidup kita, ya semua ini akan terjadi nih. Kalau ada yang belum terjadi, ya berarti kita bisa dibilang kita belum jadi penyembah yang sejati. Nah, ayo teman-teman, hari ini kita renungkan lagi, apakah kita benar-benar sudah mempersembahkan hidup kita. Yang ujung-ujungnya, kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita, ujung-ujungnya adalah yang lingkaran biru. Ya, kita punya karakter Kristus dan kita jadi penjala manusia. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami Kau panggil untuk menjadi seorang penyembah. Ya, kami nggak mau Tuhan hidup seperti binatang saja, cuma makan, kawin, dan bertahan hidup. Kami mau Tuhan jadi penyembah yang sejati, yaitu penyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami menyembah Engkau, kami harus meletakkan segala sesuatu yang ada pada kami di bawah kaki-Mu, dan kami juga pasti intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan tambah intim dengan Engkau, ajari kami Tuhan bagaimana cara bisa kami lebih intim lagi dengan Engkau. Dan kalau kami intim dengan Engkau, pastinya Kau akan proses kami Tuhan. Jadi serupa dengan Kristus, kami punya karakter Kristus, dan juga pastinya hati-Mu jadi tertular kepada kami Tuhan, hati untuk jiwa-jiwa, hati yang selalu punya keinginan semua orang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah terimbarkasi di hati kami Tuhan. Kami punya hati sebagai penjala manusia, kami punya hati untuk menginjil, kami punya hati untuk jadi berkat. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun profesi kami, mungkin kami juga ada yang masih jadi pelajar, mungkin ada di antara kami kerja kantor, kami jadi dokter, chef, polisi, apapun itu Tuhan, hakim, apapun itu Tuhan pekerjaan kami mau Tuhan jadi berkat, kami mau setia dari apa yang kami punya, dan kami mau setia menyenangkan hati-Mu Tuhan pastinya. Ya, kami ingin Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Biarkan hidup kami jadi bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami jadi bau yang harum di hadapan-Mu. Dan pastinya Tuhan, kami bisa jadi pribadi yang selalu berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami jadi penyembah yang sejati, kami bisa hidup lebih baik lagi, hidup lebih serupa lagi dengan Engkau Tuhan. Dan pastinya kalau kami bisa melakukan ini, kami bisa semakin intim dengan Engkau, kami jadi semakin serupa dengan Engkau, kami juga bisa bersama teman-teman kami, ya itu akan menular Tuhan ke orang lain juga pengen intim sama Engkau Tuhan, dan kami tahu ketika menjadi serupa dengan Engkau, jadi sebuah hal yang menular, itu akan menjadi sebuah kebangkitan rohani yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan jadi bagian kebangkitan rohani, mulai dari diri kami Tuhan, kami mau intim dengan Engkau, kami mau serupa dengan Engkau, dan kami mau menginjil Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk kami semua, bangkitkan api-Mu Tuhan di kami semua Tuhan, supaya kami bisa melayani Engkau lebih lagi, lebih berapi-api lagi, dan kami selalu punya kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.